Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, political YouTuber tertua di semesta. Kita ngobrol santai aja ya. Ojo berat-berat ngadepi hidup itu. Tekanan hidup yang berat itu jangan sampai bikin kita stres ya. Ya pemerintah itu ya segitu itu, banyak orang yang susah pekerjaan, harusnya dimudahkan. Itu janjinya Anies Baswedan ya, dia kalau jadi gubernur DKI itu akan pekerjaan yang sukar itu akan dimudahkan, terus akan mengembalikan kembali ya ke relnya katanya. Dan itu berarti dia kata pengamat, Anies itu sedang menyindir pejabat gubernur Heru yang entah apa kerjanya selama 2 tahun justru membuat kereta itu keluar dari relnya gitu ya. Jadi terus yang kedua, dia ingin bikin Jakarta itu menjadi kota untuk semua. Tetap narasinya itu Anies adalah bagaimana Jakarta itu menjadi setara dan adil untuk semua kelompok ya, semua orang termasuk disabilitas ya, orang yang cacat itu termasuk lansia, masuk pemuda. Terus yang ketiga yang pokok, bagaimana orang yang mau kuliah itu dimudahkan ya. Yang dipotong atau dihilangkan sebagian beasiswanya itu oleh Heru. Konon zamannya Anies itu mahasiswa seperti surga ya, dapat beasiswa 1 bulan tuh, 1 bulan atau berapa ya, 1 semester 9 juta. Wah, kalau sampai 8 semester ya itu gunanya pemerintah itu ya gitu, membuat warganya senang, kuliah jadi murah gitu kan. BLT itu ya nggak terus 3 bulan sekali, 3 bulan nggak apa-apa. Dulu saya inget tuh waktu masih saya jualan donat di Bambu Apus tuh, di Bambu Apus Jakarta Timur. Saya kuliah waktu itu sore kan bahasa Arab, hari Senin Selasa 2018, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat, jam 1 siang sampai jam 6 sore belajar bahasa Arab. Teman-teman saya anak-anak umur 18 tahun, anak-anak SMA, anak pesantren dari seluruh Indonesia, ada 300 orang berapa kelas gitu. Saya paling tua, mahasiswa paling tua, kursus bahasa Arab lah berapa semester itu, sampai Mustafa Robi itu berarti 4 semester ya, 2 tahun. Nah, Sabtu Minggu saya jualan donat ya, bikin 2 kilo, kemudian didorong sepanjang pagi sampai sore ya, sampai jam 5 sampai rumah. Gerobaknya dibawa dari Parung, pakai GoBox aja 400.000. Ya nggak punya duit, minta tolong adik saya untuk membayarin gerobak donat itu masuk GoBox itu 400.000 dulu 2018. Nah, waktu itu Anies baru kepilih jadi gubernur. Yang saya heran, masyarakat di sekitar Jakarta Timur itu saya lihat waktu saya siang-siang itu sambil jualan, saya lihat kok pada ngumpul. Rupanya pembagian ini ikan segar, daging, telur kalau nggak salah tuh di situ. Wah, makmur juga itu, warga dapat daging berapa sebulan sekali loh. Ada telur, ada daging macam-macam, ikan basah. Makmur warga Jakarta, kelihatan zamannya Anies tuh. Nggak tahu zamannya Heru Budi tuh. Jadi saya waktu itu nggak terlalu ini. Yang saya lihat bagaimana kerumunan orang itu beli donat saya, tapi ternyata ada yang lebih menarik, ada orang-orang pada ngantri ya dapat ikan katanya. Saya lihat sendiri ikan seger, ada dapat telur, dapat macam-macam.
Nah itu yang benar yang begitu tuh, anggaran APBD DKI untuk menjatakan rakyat sendiri, yaitu ibu-ibu tadi. Itu bantuan apa sih, saya nggak paham. 2018 ya, akhir saya kan kuliah 2017 bulan September 2018 sampai 2019, sekitar saya mulai kuliah 2019 ya 2018 bulan September ya. Berarti pembagian itu yang saya lihat sekitar bulan Desember, November kayaknya, yang saya baru tahu pertama kali itu. Terus nanti saya selesai kuliah itu selesai bulan apa itu, September 2019 ya. Nah itu program yang bagus ya. Jadi rakyat itu, mungkin rakyat Jakarta akan terkenang itu terhadap program Anies waktu itu, dan tampaknya dia siap ya, memilih kembali Anies Baswedan yang ternyata bermanfaat ya sebagai gubernur untuk warganya. Karena ada gubernur yang dulu kerjanya marah-marah ya, warganya sendiri dimarah-marahin, dikoblok-koblokin, dihina-hina di depan wartawan itu. Ada yang disebut maling, macam-macam, kerjanya marah-marah. Ternyata memimpin Jakarta itu bisa dengan kelemah lembutan ya. Mungkin ada juga staf-staf di pemerintahan Pemprov DKI itu yang melakukan kekeliruan itu, tapi tampaknya tidak diekspos di media massa. Mungkin Anies memanggilnya di ruangan secara tertutup, ditegur secara tertutup begitu ya. Jadi nggak dipermalukan ya. Tapi yang gubernur sebelumnya itu luar biasa itu, memimpin dengan fear, dengan ketakutan ya, dengan rasa takut di kalangan stafnya, di kalangan masyarakatnya. Nah kelihatannya kerinduan untuk mendapatkan pemimpin yang lemah lembut ya, yang kemudian memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, khususnya DKI, tampaknya itu kerinduan yang lama terpendam dan akan menjadi buah yang manis ya buat Anies Baswedan kalau dia kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI ya. Moga-moga, dan sudah didukung kan sama PKB. Surat rekomendasi hari Jumat kemarin sudah diberikan langsung dan diterima langsung oleh Anies Baswedan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa ya, di kantornya di Pulau Gadung. Kalau saya baca di medsos itu ya, namanya Hasbialah Ilyas namanya. Nah sementara Nasdem itu sudah lama, sejak Pilpres KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai peraih suara terbanyak ya, setelah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang semuanya kontroversial. Itu sudah mempersilahkan Anies untuk maju ke DKI dan Nasdem akan mendukung. Sebenarnya PKS sudah lama juga memberikan dukungan, meskipun di dalamnya ada sayap yang kelihatannya ingin memajukan kader PKS ya, tetapi realitas politik harus dibaca lain. Tampaknya sayap di PKS yang lebih menjagokan Anies itu tampaknya lebih kuat ya, lebih kuat. Tampaknya muncul semacam sebentar ya perpecahan dalam tanda petik di antara PKS supaya Anies itu, karena sudah menjadi tokoh nasional, katanya jangan lagi maju ke DKI. Tapi tampaknya suara yang lebih kuat di pimpinan Partai Keadilan Sejahtera menginginkan Anies maju. Mungkin wakilnya adalah dari kader dari Partai Keadilan Sejahtera, karena Partai Keadilan Sejahtera adalah pemenang ya, pemilu di wilayah DKI, peraih suara terbanyak ya. Jadi tampaknya peluang Anies untuk maju mungkin peluangnya cukup besar, dan tampaknya akan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang katanya Puan itu dalam wawancara itu memang Anies itu menarik ya. Dan tampaknya Dewan Pimpinan Daerah DKI PDIP itu tinggal mengusulkan ke DPP PDIP untuk mencalonkan Anies ya sebagai calon yang didukung oleh PDIP di DKI. Jadi tampaknya ada
ada berapa partai itu? Pertama PKB, PDIP, PKS dan Nasdem. Koalisi ini akan membuat Prabowo dan Erlangga Hartarto tentu berpikir ulang ya, meskipun dalam survei Ridwan Kamil itu mengungguli Anies ya, tapi tampaknya dia harus berpikir ulang. Mungkin ya Ridwan Kamil akan kembali merebut posisi gubernur Jabar untuk periode kedua, sebagaimana Anies untuk periode kedua dia merebut DKI. Sebab kalau Ridwan Kamil maju, tampaknya dia akan berhadapan dengan seorang calon presiden yang reputasinya sudah menasional, sementara Ridwan Kamil masih terbatas di Jabar. Jadi tampaknya mereka akan berjumpa dua-duanya, lebih baik begitu. Ridwan Kamil tahun 2019 dan Anies juga akan berjumpa dengan Ridwan Kamil pada tahun 2029. Daripada mereka bertempur di DKI dan dengan kemungkinan loss ya, Ridwan Kamil tidak mendapat apa-apa, lebih baik dia mendapat Jabar kembali. Dan untuk menyongsong loncat langsung ke level nasional melawan Anies Baswedan yang sudah menanti di ujung jalan tahun 2019. Bagaimana menurut Anda? Ini saya bikin konten kan nunggu anak-anak ngaji nih, jam berapa ini? Jam 6:30 pada nggak datang, mungkin masih suasana lebaran ya. Harusnya ada 3 anak remaja ngaji di sini. Hari Ahad, hari Selasa, malam Rabu hari ini, dan hari Kamis malam Jumat, seminggu 3 kali. Sementara si Eca yang gadis umur 15 tahun Iqra 3 itu sudah hampir sebulan ngilang. Ya begitulah remaja ya. Silakan dikomentari, direspon apakah peluang Anies itu besar, meskipun dalam survei dia dikalahkan oleh Ridwan Kamil. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ridwan Kamil ikut dalam Pilkada DKI melawan Anies Baswedan atau tidak? Ahok bagaimana kalau Anies dipasangkan dengan Kaisang? Tentu jealous ya, PDIP itu cemburu ya. Mungkin bukan cemburu, marah. Ngapain Kaisang ya ada dan menjadi calon wakil gubernur DKI ya, dan gubernurnya wakilnya calon gubernurnya adalah Anies Baswedan. Tentu PDIP akan menolak ya, posisi Kaisang menjadi calon wakil gubernur. Mungkin banyak yang masih bisa dicalonkan. Mungkin wakil dari PDIP menjadi calon wakil gubernur itu mungkin dari wakil dari PDIP atau dari PKS, mungkin lebih layak dari PKS atau dari Nasdem yaitu Saroni, atau dari PKB yaitu mungkin saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.